Oke, udah kelihatan ini screen saya? Udah, Bu. Ya. Nah, jadi yang kemarin itu latihan dari integral kompleks, gitu kan? Integral kompleksnya yang sudah pakai parameter, gitu. Kalau yang di video pertama itu kan integral kompleks, tapi kan kayak langsung aja kita bisa langsung integralkan terhadap Z. Jadi cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan pada saat kita pakai integral pada himpunan bilangan real, gitu ya. Nah, kalau yang pakai parameter, saya kasih ada 3 soal. Ada 3 soal, kemudian FZ-nya itu kan sama, ya seperti diberikan di sini. FZ-nya itu adalah X plus Y plus IY. Tapi yang membedakan antara bagian A, B, dan C itu ada di lintasannya, di C-nya ya, di lintasan C-nya. Nah, jadi kita tuh kalau misalnya bekerja di integral kompleks, kita harus perhatikan si lintasan C-nya. Nah, itu sangat penting untuk diperhatikan di sana. Nah, untuk yang nomor A, lintasan C-nya itu diberikan berupa garis lurus, oke, dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 1 plus I. Jadi kalau misalnya kita sketsakan seperti ini dia ya, kita tahu bahwa yang ini kan sumbu X-nya sebagai bagian real, kemudian yang sumbu Y-nya sebagai bagian dari imajinernya. Nah, jadi kalau digambarkan Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 1 plus I, itu dia seperti ini ya, garis lurus kayak gini ya. Oke. Nah, garis lurus seperti ini juga kita kenal sebagai persamaan Y sama dengan X. Nah, mengubah si lintasan ini tadi ke dalam persamaan parameter, jadi dalam variabel T, biasanya kita gunakan X-nya sama dengan T. Nah, kebetulan karena persamaan Y sama dengan X, kita bisa tuliskan juga bahwa Y-nya juga sama dengan T. Itu diambil dari Y sama dengan X yang sama dengan T. Gitu kan? Jadi persamaan parametriknya seperti apa? Nah, kita tahu untuk persamaan Z itu sendiri merupakan fungsi X tambah Y. Sehingga dalam bentuk parametrik, kalau untuk ZT-nya itu adalah XT plus IYT. XT-nya substitusi sebagai T, YT-nya juga substitusi sebagai T. Sehingga ZT adalah T plus IT, gitu kan ya. T ini berjalan dari 0 sampai dengan 1 karena dia merupakan parameter kita di situ. Oke. Nah, kalau misalnya keterkaitan antara ZT dengan si yang di atas ini, Z sama dengan 0, Z dan juga Z sama dengan 1 plus I ini apa gitu ya. Kalau kamu ganti di ujung selang yang paling kiri yaitu T-nya yang sama dengan 0, tentu Z0 sama dengan 0 gitu kan. Terus kalau T-nya sama dengan 1, tentu Z1 akan sama dengan 1 plus I yang memenuhi ini tadi. Jadi harus memenuhi persamaan di atasnya. Nah, udah ketemu nih ZT-nya. Kira-kira ada yang mau dikomentarin atau mau ditanya dulu sampai situ? Enggak, Bu. Masih oke ya? Oke. Ya, Udah dapat ZT-nya berarti kita harus menentukan FZT dan juga DZ. Sebenarnya terserah mau yang mana duluan. Boleh DZ duluan dicari, boleh FZT duluan dicari, silakan. So, DZ-nya itu adalah tentu turunan dari si T plus IT. Kita turunkan terhadap T, didapatlah 1 plus I. Gitu ya, jangan lupa ditulis ada DT di sana. Nah, sekarang FZT-nya apa gitu kan? FZT-nya adalah mensubstitusi FZ yang tadi. Kalau di atas FZ diketahui adalah X plus Y plus IY, maka FZT itu adalah X dan Y-nya itu ya udah disubstitusi dengan T kan gitu tadi kan ya. Jadi T plus IT. Oke, atau kita kasih kita beresin gitu kan. Jadi dia 2T plus IT. Sudah dapat ini, kita bisa lakukan integral seperti yang di dalam teorema yang sudah disebutkan sebelumnya itu. Jadi integral dari FZ dz pada lintasan C itu diberikan sebagai FZ-nya itu kita substitusi tadi yang 2T plus IT, kemudian DZ-nya itu yang kita substitusi dari 1 plus I DT. Batasnya apa? Batasnya tentu kita karena berbicara di parameter T, kita pakai 0 sampai dengan
Nah, diproses gitu kan ya, ini kalikan ke dalam, kayaknya itu saya nggak usah perpanjang, sehingga hasilnya adalah ini dia, T plus 3IT. Nah, kalau gitu, ini kan udah gampang, udah tinggal diintegralkan seperti biasa ya terhadap T. Apa yang kita dapat ya tentu jadinya 1/2 T kuadrat tambah 3/2 IT kuadrat pada batasan 0 sampai dengan 1. Nanti hasil akhirnya ini 1/2 tambah 3/2 I. Bagian A gimana? Ada mau ditanya nggak? Masih oke? Makasih, Bu. Lanjut, Bu. Nah, berarti kita ke bagian B lah ya. Kalau bagian B ini C-nya adalah parabola. Parabola Y sama dengan X kuadrat. Tapi itu harusnya saya kasih tambahan ya, di situ nggak saya kasih batas Z-nya. Z-nya di mana tuh? Harusnya sama sih, Z-nya itu di 0 sampai dengan 1 plus I. Nah, jadi pertama, ya kayak yang tadi juga ya, kita tentukan dulu persamaan parameternya dari yang ZT sama dengan XT plus IYT. Nah, kalau dibuat dalam sketsa, seperti inilah dia kan, Y sama dengan X kuadrat pada batasan Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 1 plus I. Nah, dalam hal ini kita misalkan X-nya itu sebagai T, sehingga untuk Y yang sama dengan X kuadrat itu bisa disubstitusi sebagai T kuadrat. Oke, nah kalau gitu, ZT dalam hal ini sebagai hasil dari substitusi yang formula yang tadi di atas itu ya, X plus mana tadi? Ini XT plus IYT itu menjadi T plus IT kuadrat. Sudah tahu ya dari mana ceritanya kan? Nah, T-nya juga sama berjalan dari 0 sampai dengan 1. Cari DZ-nya tentu cari turunan ini ya. Cari turunannya berarti kan kalau diturunkan terhadap T ini jadinya 1, yang ini diturunkan terhadap T dia jadi 2IT. Hati-hati dalam mencari turunannya ya. Jadi jangan ketinggalan nih apa namanya kalau ada komponen I, kalau ada komponen T, apa segala macam gitu ya. So, sekarang kita lihat FZT-nya. FZT-nya itu kita ambil dari ini, yang persamaan FZ. FZ diketahui sebagai X plus Y plus IY. Nah, berarti kita substitusi, jadinya dia T plus T kuadrat plus IT kuadrat. Sampai sini dulu gimana? Menentukan Z, DZ. Masih bisa, Bu? Saya. Nah, Oke. Berarti kita proses ke dalam integralnya kan gitu ya. So FZ disubstitusi sebagai ini tadi diberikan di atas gitu ya. DZ juga disubstitusi sebagai yang tadi 1 plus 2IT T. Nah, kalikan ke dalam. Ini kalian udah pada bisa lah ya. Jadi saya persingkat saja sehingga dalam proses ini terakhir nanti dia jadinya adalah ini kan ya minus 2 plus 2IT pangkat 3 terus ada 1 plus 3I T pangkat 2 plus T. Ini kita integralkan. Oke, kita integralkan hasilnya jadi seperti ini. 1/4 T pangkat 4 minus 2 plus 2I, terus 1/3 T pangkat 3, 1 plus 3I, plus 1/2 T pangkat 2 pada batasan 0 sampai dengan 1. Nah, karena ada apa namanya 0, batas bawahnya 0, kita bisa ignore, kita cukup bekerja dengan yang batas atasnya aja, yang 1 kita substitusikan 1 terhadap T, sehingga nanti di akhirnya hasilnya jadi seperti ini ya, 1/3 tambah 3/2 I. Bisa? Bisa, Bu. Kemarin ada sempat kerjain nggak soalnya? Saya kemarin itu nggak sempat lagi buka Zoom-nya. Aku ngerjain nomor 2 aja, Bu. Oke. Pengerjaannya nomor 2. Jadi hasilnya gimana? Bisa nggak kemarin ketemu nggak hasilnya? Ketemu, Bu. Tapi ini, Bu, yang untuk batasnya itu di sini kenapa 0 sampai 1 ya, Bu? Batasnya kenapa 0 sampai 1? Good question. Gini, kita kan udah pakai parameter. Pakai T. Jadi artinya
kalau mau pakai ujung kirinya 0 dan juga ujung kiri T-nya sama dengan 0 dan ujung kanannya T-nya sama dengan 0, itu harus memenuhi ini kita tadi. Supaya Z-nya sama dengan 0 dan supaya Z-nya sama dengan 1 tambah I. Berarti nggak di semua soal gitu maksudnya kan Bu? Kalau misalnya kita pakai T, batasnya jadi 0, antara 0 sampai 1. Enggak kan Bu? Enggak selalu. Nah, Oh, ini iya. yang bagian C nanti ini itu tadi, jadi nggak selalu 0 sampai dengan 1. Kita coba lihat ya. Bagian C-nya itu, bagian C masih 0 sampai dengan 1 rupanya. Bagian C. Tapi gini, bagian C ini lintasannya kita pisah menjadi 2. Ada C1 dan ada C2. Oke, ada C1 dan ada C2. C1-nya berupa lintasan dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 1. Kan gitu ya. Dia kan ada ada 2 lintasan disebutkan di sana. Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 1. Lalu yang ini Z sama dengan 1 sampai dengan Z sama dengan 1 plus I. Oke. Jadi kita pisah menjadi 2 bagian, ada C1 dan C2. Untuk C1 terlebih dulu. Nah, C1 itu berupa ruas garis dari Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 1. Kalau kamu gambarkan, kamu sketsakan, dia nanti seperti ini, seperti yang warna merah ini yang saya kasih. Dia kayak ruas garis yang berhimpit dengan sumbu X. Ya kan? Berhimpit dengan sumbu X. Tapi sampai ini aja nih, sampai 1 aja, sampai di X sama dengan 1. Karena kan Z sama dengan 0 dia di titik origin gitu loh. Z sama dengan 1 artinya hanya di bagian realnya aja dia memberikan nilai X sama dengan 1 sampai dengan sini aja gitu. Oke ya. Jadi persamaan parametriknya itu seperti apa? Nah, ini harus diperhatikan bahwa dengan ruas garis seperti ini pakai pemisalan X sama dengan T, Y-nya itu sama dengan 0. Karena kan Y-nya tidak diberikan oleh bagian manapun ya, dia di sini nggak ada Y-nya itu ya udah jadi sama dengan 0 gitu. Oke, dari situ kita bisa lihat persamaan parametriknya adalah ZT tadi ya sama dengan XT plus IYT. Kita hanya gunakan bagian X-nya saja, so ZT-nya itu sama dengan T. Karena di Y ini kan dia jadi sama dengan 0. Dan demikian dz-nya berarti cukup menurunkan T sehingga didapat D gitu ya. Nah, FZT-nya apa? FZT-nya berdasarkan persamaan yang di atas tadi X plus Y plus IY, tapi karena Y-nya sama dengan 0, kita hanya bekerja dengan X yang disubstitusi sebagai T kan gitu ya. So FZT-nya sama dengan T. Ada yang mau ditanya sampai sini dulu, sampai ke parametriknya, belum ke integral? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, dari situ kita ke integralnya seperti biasa. Substitusikan FZ sebagai T, substitusikan DZ sebagai DT. Batasnya kita pakai 0 sama dengan 1, dengan integral kita tahu hasilnya menjadi 1/2 T kuadrat ya. Substitusi, dia jadinya setengah. Tapi ini masih di C1-nya. Masih di C1-nya, masih di sininya. Oke. Nah, di C2-nya gimana? Di C2-nya seperti ini. C2 itu berjalan dari Z sama dengan 1 sampai dengan Z sama dengan 1 plus I. Oke. Nah, kalau gitu ruas garisnya itu berada di sini, ya, di Z sama dengan 1, tadi kan titiknya di sini. Terus Z sama dengan 1 plus I kan titiknya di sini. Nah, jadi C2 ini sebagai lintasan untuk integral kita ya. Jadi seperti inilah bentuknya. Nah, bagaimana menentukan parametriknya? Di sini kita harus perhatikan bahwa ada kalanya kita nggak harus pakai X sama dengan T. Z plus itu, Bu. Ini nanti gambar ini bukannya jadi ke Y dia, Bu. Oh. Jadi ke Y. Karena ke atas, Bu. C2-nya. Ya, C2-nya jadi ke atas tuh. Maksudnya gimana ya? Jadi, Bu, Y-nya jadi berubah, Bu. Y-nya berubah, oke.
Tapi X-nya tetap di 1 kan gitu kan. Iya. Makanya X-nya tetap di 1. So, itu makanya tadi bisa aja kita nggak pakai pemisalan X sama dengan T. Nah, di sini kita pakai pemisalan X sama dengan 1. Yang menjadi yang dimisalkan sebagai T itu adalah si Y-nya. Dalam artian gini, X-nya itu tetap di 1, yang berubah itu T. Yang berubah itu Y-nya. Karena dia berjalan dari 0 sampai 1. Gitu. Kan harus ruas garis. Saya. Nah, udah gampang kalau kayak gitu, kita bisa menentukan parametriknya. Parametriknya XT substitusikan sebagai 1, YT substitusikan sebagai T, terus ada I juga ya, jangan lupa, jadi 1 plus IT sebagai persamaan parametrik. Dari situ kita tentuin dz-nya, dz berarti ini diturunkan terhadap T. Tentu didapat I dt. Ya, dz sama dengan I dt. Next, FZT-nya apa? FZT-nya adalah dari persamaan yang FZ tadi adalah X tambah Y tambah IY. Berarti X-nya tadi sama 1 kan ya? 1 tambah T tambah IT. Iya, good. Oke. Atau ya kalau mau dirapiin penulisannya boleh gini juga bisa. Nah, tapi saya bikin integralnya dari sini juga nggak masalah lah ya. So, sekarang masuk ke integralnya. Integralnya itu seperti tadi juga, FZ substitusikan, DZ substitusikan, sehingga di dalam integral itu adalah 1 plus T plus IT, kemudian kali dengan I dt. Ini dirapiin di dalam, kali ke dalam, dari ke dalam dia jadinya I tambah IT negatif T. Nah, kalau udah kayak gini, integral seperti biasa gitu kan, dengan batasan 0 sampai dengan 1. Didapat hasil 3/2I dikurang setengah. Nah, tapi secara keseluruhan, integral kita tadi kan di lintasan C. Di lintasan C. C itu dari C1 tambah C2. Oke, teorema kan kita boleh jumlahkan integral di C1 terus integral yang di C2, sehingga secara keseluruhan dia jadinya ini 3/2. Bu. Ya, gimana? Kalau ada C1 C2 di soal, Bu, udah pastinya itu, Bu. Contohnya di C2-nya kita misalkan yang Y gitu, Bu, enggak X lagi gitu, atau nengok soalnya gitu. Iya, tergantung gimana soalnya itu mah. Yang kita harus perhatikan itu ketika ruas garisnya berhimpit dengan si X, kayak yang tadi ya, mana sih? Yang kita lihat, nah ini. Ruas garis itu berhimpit dengan sumbu X, Y-nya yang jadi 0 gitu. Y-nya yang jadi konstan. Ya kan? Nah, kalau misalnya ini kebetulan karena ruas garisnya di sini nih di posisi X sama dengan 1. Tapi ya itu berarti bahwa X-nya yang jadi konstan gitu. Kalau tadi posisi garisnya gini juga kan kita berarti bikinnya gimana? Persamaannya apa? X-nya begini, Bu. Misalkan Y, Bu. Ya, jadi Y-nya ya yang dimisalkan kan gitu kan. X-nya yang jadi 0 gitu. Nah, gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Kemarin ada pertanyaan, saya lupa sih siapa namanya? Freddy gitu ya atau siapa ya? Integral dalam bidang kompleks ini sebenarnya konsepnya apa gitu kan? Sekilas ada saya sebutkan juga di videonya itu. Jadi sama dengan integral pada himpunan bilangan real, kita juga menghitung luasan di bawah kurva. Luasan di bawah kurva yang dimaksud kurvanya itu kurva FZ-nya gitu. Jadi dibedain ya, kalau kita di sini ada FZ, terus ada Z juga, ada fungsi FZ, ada fungsi Z gitu. Gimana? Ada berapa orang yang bergabung? Tadi saya belum lihat. Coba sebentar ya. Oke, sudah 4 orang ternyata. Ada Elisa, Niko, sama Johannes. Niko sama Elisa, gimana?
Kok Nio? Johannes sama Elisa gimana? Ada yang mau ditanya? Ini belum, Bu. Lumayan paham, Bu. Sudah lumayan paham ya. Nah, jadi satu lagi nih saya mau sampaikan juga. Saya ngelihat soalnya itu, soal olimpiadenya itu kadang mau juga muncul selain teorema Cauchy-Gorsat. Tadinya saya mau batasin sampai Cauchy-Gorsat, tapi ternyata ada ini juga gitu loh, membahas sedikit tentang fungsi analitik juga. Jadi teorema ini kan ada teorema Cauchy-Gorsat, kemudian ada teorema sebenarnya secara umum disebutnya sebagai formula integral Cauchy. Nah, jadi saya tambahin sedikit aja sampai dengan si formula integral Cauchy-nya. Moga-moga itu nanti kalau misalnya dibutuhkan bisa bermanfaat buat kalian gitu ya. Jadi udah saya kasih juga di e-course, itu nanti kalian boleh lihat dulu pembahasannya ya, videonya, video pembelajarannya. Kalau tidak ada mau ditanya lagi, kita bisa stop dulu Zoom-nya, baru kalian boleh balik ke itu ya, pembahasan yang udah saya masukin di e-course-nya, nanti di akhir kita kerjain soal latihan lagi. Bisa? Oke, ini saya close dulu.